Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Kali ini Fokus Christophirus bersama dengan Bapak Ibu Wahyu, hamba Tuhan, muda, energik, bergerak dan berdampak yang melayani di Gereja Baptis Indonesia Citarum, Semarang. Selamat siang Bapak Wahyu, Ibu. Terima kasih menerima tim Fokus Christophirus di tempat ini. Sehat semua ya? Sehat Pak, ya puji Tuhan. Iya, kita lihat beberapa waktu lalu tempat itu sempat banjir. Iya Pak. Tapi kalau banjir, kami lihat Pak Wahyu ini begitu energik, justru membantu orang-orang di luar, yaitu luar biasa. Tapi sebelumnya kami sering lihat Ibu itu di Yayasan Christophirus. Iya Pak. Dan ternyata Bu Wahyu ini tergabung di Persekutuan Biji Sesawi Yayasan Christophirus ya Bu. Bu Wahyu ini tergabung di Persekutuan Biji Sesawi Yayasan Christophirus, di mana persekutuan ini adalah ibu-ibu yang tergabung dalam Persekutuan Biji Sesawi yang mengadopsi guru-guru agama Kristen di Kota Semarang. Ada persekutuan, ada sharing, dan tentunya ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan di sana. Nah, Bu Wahyu, mungkin bisa Ibu ceritakan apa manfaat selama ini yang dirasakan tergabung di Persekutuan Biji Sesawi? Puji Tuhan, dari zaman saya bergabung di Persekutuan Biji Sesawi Yayasan Christophirus, itu sangat menolong sekali, baik secara pribadi saya sendiri maupun anak-anak yang saya ajar. Karena di sekolah dasar negeri itu kalau khususnya yang beragama Kristen, jika merayakan Natal itu pasti tidak ada dana untuk menyokong buat anak-anak dalam perayaan. Ketika saya bergabung di Persekutuan Biji Sesawi, di sana kami diberkati secara material dan itu saya kelola, lalu saya dana itu saya kelola lagi untuk anak-anak dalam merayakan Natal. Karena anak-anak selain merayakan Natal bersama pengurus Persekutuan Biji Sesawi, kami juga merayakan Natal sendiri. Oh, Natal di lokal gitu ya? Di sekolah dengan mengundang orang tua murid, orang tua murid dari semua siswa seperti itu. Iya. Sudah berapa lama Bu Wahyu ini tergabung di PBS? Saya dari tahun 2016. Berarti sudah cukup lama ya? 5 tahunan. Oh iya. Dan secara pribadi manfaat buat saya menambah banyak saudara. Saya makin mengenal, oh ini ternyata beragama Kristen dari kecamatan ini, dari kecamatan ini, dan kami membangun persekutuan saling berdoa seperti itu. Iya. Luar biasa, Persekutuan Biji Sesawi, persekutuan yang kecil tapi berdampak besar bagi guru-guru agama Kristen di Kota Semarang. Ya, saat merayakan Natal, saat hari-hari besar Kristen, ada sesuatu yang bisa dibagikan di sana. Ya, kiranya Persekutuan Biji Sesawi bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan dan lebih hebat lagi dipakai Tuhan ya Bu, kita doakan bersama. Ya. Nah, pemirsa, bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Wahyu Asih, ya suami dari Bu Wahyu. Wah, rupanya ini memang dijodohkan Tuhan sama-sama Wahyunya. Wahyu ketemu Wahyu Pak. Iya. Kita akan berbincang dengan Bapak Pendeta Wahyu yang kalau kita lihat di media sosialnya itu sungguh luar biasa, bergerak terus, berdampak bagi masyarakat luas. Tapi sebelum kita berbincang dengan Bapak Pendeta Wahyu, kita akan lihat tayangan berikut ini. Bekerja di ladangnya Tuhan.
Kita bersyukur Pak Wahyu bisa bertemu, ya semua sehat-sehat. Puji Tuhan, Ya Pak. bahkan saya melihat beberapa waktu lalu tempatnya terendam air begitu tinggi. Tapi yang ingin saya perbincangkan dengan Bapak ini, kami melihat waktu bencana-bencana, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Semarang ini menimpa Bapak, keluarga dan gereja, tapi Bapak juga terus bergerak keluar sampai di mana-mana berbagi. Nah, sebenarnya apa yang mendasari Bapak melakukan semuanya itu? Saya memiliki sesuatu yang mengingatkan saya bahwa Kristus yang sangat mengasihi saya, sehingga saya melakukan itu. Ketika banjir sesungguhnya rumah saya tenggelam, dan istri saya bilang kita harus bergerak, dan saya bergerak dua hal. Yang pertama adalah untuk keluarga, dan yang kedua adalah untuk masyarakat. Dan saya menyampaikan kepada seluruh warga gereja, ayo kita bergerak bersama-sama, dan akhirnya kami bergerak bersama-sama dengan jemaat, Pak. Ya. Itu sekalian kelas pemuritan dan mentoring bagi kami, Pak. Jadi memang memuridkan jemaat-jemaat untuk punya hati misi, ya, punya hati melayani keluar, bukan hanya memikirkan 4 tembok gereja saja, tapi memikirkan orang-orang di sekitarnya, begitu itu ya. sebuah outreach yang sangat murah, Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat itu pelayanannya berbagi terus. Nah, itu saya sampai heran tuh. Dapat support, dukungan dari mana saja nih? Kita nggak ada support ya, nggak punya sponsor yang memberkati setiap bulan memberkati, nggak punya, Pak. Pertama kami waktu itu ada beras hanya 10 kilo. Saya sampaikan saya punya beras 10 kilo dan kita bagi bersama-sama. Dan saya bagi 2 kilo. Pertama untuk jemaat, dan ada laporan dari jemaat, Pak, masyarakat di sana juga membutuhkan. Lalu saya berkata, kita membuat posko di gereja dan kita gotong royong bersama-sama, kita membuat lumbung pangan, dan akhirnya semua jemaat itu mengumpulkan beras, Pak. Oh, gitu ya. Dan anugerah Tuhan luar biasa saat pandemi kemarin, di awal pandemi itu ada satu bapak di gereja di tempat ini, dia di PHK. Dari PHK itu pesangonnya diambil untuk memberikan sembako, Pak. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa buat saya. Iya. Dan semuanya bisa bergerak. Justru menjadi kesaksian yang luar biasa ya, di tengah-tengah pandemi, di PHK, tapi malah masih bisa menyisihkan ya untuk memberi, untuk berbagi. Ya. Bergerak, berdampak itu turunnya dari atas ke bawah. Ya, kita bersyukur ada Pendeta Wahyu yang menggerakkan jemaat-jemaatnya untuk memiliki hati yang bermisi, hati yang ikut berbagi. Di tengah masa pandemi yang masih belum berakhir ini ya, tak terasa sudah 1 tahun ya ini. 1 tahun lebih ya pandemi. Nah, apa yang dirasakan Pak? Dampak-dampak apa bagi gereja di tempat ini yang Bapak layani, dan masih memungkinkah untuk pelayanan-pelayanan keluar? Ya, di gereja pertama kali kami mengalami dampak yang sangat berat karena kegiatan gereja semuanya berubah, dan kami merubah semuanya dengan pola simple church. Dan aktivitas kami dari bulan Juni setelah ST Presiden itu kita mengadakan kegiatan semuanya di hari Minggu, Pak. Di hari Minggu, baik itu PA, baik itu jam doa, baik itu kegiatan-kegiatan yang lain kami kemas sedemikian rupa sehingga kegiatan dalam waktu 1,5 jam itu bisa ibadah, lalu bisa belajar Alkitab, dan juga ada kegiatan senam bersama beda minggu, Pak. Beda minggu bersama-sama, dan kegiatan kelompok-kelompok yang biasanya kelompok yang besar di rumah-rumah kami lebih kepada simple church itu kami mengadakan mesbah keluarga, Pak. Dengan mesbah keluarga ini semuanya bisa bersekutu di rumah masing-masing. Bisa menjangkau keluarga masing-masing. Dan puji Tuhan di masa pandemik perekonomian gereja itu mengalami pertumbuhan, Pak. Oh, seperti itu ya. Tidak hanya perekonomian, tetapi kami mengalami pertumbuhan dari jiwa-jiwa baru, Pak. Jiwa-jiwa baru itu Tuhan kirim. Di masa pandemik juga kami membagikan
botol-botol bekas kami kumpulkan ini sebagai kreatif ekonomi dan kreatif bermisi. Oh iya. Dan kami dengan botol bekas itu kami berikan kepada pemulung, dan pemulung ini menjadi percaya kepada Kristus dan dibaptis bersama dengan kami di gereja ini. Iya, iya. Dan hanya itu terus dari botol bekas, ya, itu ya. memberkati ya. Ya. Bukan hanya memberkati, tapi bisa menyelamatkan jiwa. Oh, Ya. luar biasa. Ya, Ya, ya. itu kami alami sendiri, dan semuanya jemaat mulai bergerak melalui barang-barang bekas itu. Biasanya mereka buang, mereka kumpulkan dan diberikan, Pak. Iya. Iya. Ini satu share yang luar biasa nih, Bapak Ibu pemirsa. Mungkin ada banyak barang-barang yang tidak terpakai di rumah kita dan tetap dongkrok saja dan tidak jadi berkat. Justru ini barang bekas jadi berkat, bukan hanya berkat secara finance, tapi justru jadi berkat untuk sarana penyelamatan jiwa. Masa pandemi tidak menyurutkan semangat pelayanan bagi Pak Wahyu dan jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, Pak Wahyu, tentunya Bapak bergerak terus seperti itu juga ada kendala-kendala, ada tantangan-tantangan. Mungkin dari keluarga, mungkin dari majelis, mungkin dari jemaat, mungkin ada itu bisa di-share. Kalau untuk dari tantangan dari luar sepertinya tidak ada, Pak. Tantangan yang paling besar adalah biaya untuk membiayai program itu. Oh gitu ya. Dan kami bersama-sama bersepakat bersama dengan istri waktu itu, gereja juga mulai mengalami pertumbuhan. Istri berkata, ini ada tanda kasih. Tanda kasih gereja kami terima, dan dia bilang, istri saya berkata, pakai, ini untuk modal bergerak kita. Dan kami gunakan itu. Tantangan pertama adalah untuk pembiayaan pergerakan kami, dan akhirnya dari itu kami terus bergerak dan bisa bergerak sampai sekarang. Baik itu memberikan makan kepada masyarakat sekitar gereja ataupun di tempat-tempat banjir. Ya, dukungan dari teman-teman ketika kami sudah bergerak, mereka berkata, boleh saya bantu, dan kami berkata, siap, kami siap mengalokasikan berkat yang kami terima melalui saudara, dan kami salurkan bersama-sama. Iya, kami lihat bukan hanya waktu banjir saja, tapi sampai hari-hari ini masih terus berbagi terus. Pak. Doakan, Pak, doakan. Itu yang luar biasa. Mungkin masih ada program-program yang akan dijalankan atau sudah dijalankan dan terus bergerak dan berdampak, Pak, bisa di-share untuk para pemirsa sekalian. Jadi minggu kemarin kami ada gerakan untuk bagi kasih Paskah. Kasih Paskah ini kami wujudkan untuk mengecat becak, di mana ada 10 becak yang kami undang. Ngecat becak ya? Iya, Pak. Ternyata masih ada banyak becak di sini ya? Iya, Pak. Jadi kami berpikir ketika mereka bersama-sama kami bantu untuk mengecat becak, ada kesempatan mereka duduk dan kami bisa memberikan kabar sukacita bahwa Kristus hadir untuk saya, Kristus juga hadir bagi mereka, dan kami juga ada kesempatan untuk makan dan bercerita tentang firman Tuhan ini, dan itu menjadi sukacita luar biasa bagi kami. Dan mereka pun ketika pulang, kami ada sedikit berkat kami berikan kepada mereka, dan mereka juga lebih sukacita. Tidak terpikirkan ya, sampai becak bisa dijadikan sarana untuk kita bisa berbagi dan menyampaikan kabar baik. Haleluya. Program yang berikutnya, Pak, kami akan mengadakan kegiatan makan bareng Pak Pendeta. Makan biasanya, bareng Pak Pendeta. Iya, Pak, biasanya makan dengan Pak Wali Kota kan udah sering pendeta dengan pendeta makan gitu ya. Tapi kami akan undang beberapa warga untuk makan bareng dengan Pak Pendeta, Pak. Oh, berarti ini warga umum ya? Ya, umum, Pak. Boleh makan bareng dengan Pak Pendeta. Ya. Saya boleh datang dong, Boleh, Pak. Pak. Boleh, Pak. Ya, siap, Pak. Ya, itu diprogramkan kapan itu? Setelah puasa nanti, Pak. Kita sedang persiapan Di masa-masa bulan depan ini. Ya. Terus bergerak, berdampak dan jadi berkat, itu yang menjadi semangat Pendeta Wahyu bersama gereja di tempat ini. Nah, paling akhir nih Pak Wahyu, mungkin Bapak sebagai hamba Tuhan ada sesuatu yang disampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani baik di kota, di desa, di seluruh pelosok Nusantara ini ya, karena pemirsa Fokus Kristovirus ini ada beberapa rekan dari Papua, dari Nias, yaitu ada rekan-rekan kami yang share di sana. Nah, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, Pak. Ya, baik.
Saya sebagai pendeta, saya rindu seperti yang diajarkan Yesus. Saya rindu Yesus berkata, sangat baik sekali perbuatanmu. Itu yang saya rindukan dan saya ajarkan kepada seluruh jemaat. Dan saya juga rindu semua gereja yang ada di Indonesia merindukan Yesus berkata, sangat baik sekali perbuatanmu. Dan saya rindu kita akan bergerak bersama-sama, kita akan bergerak memberkati Indonesia, kita akan bergerak memberkati dunia. Dan terlebih dalam setiap gerakan kita bisa menyampaikan kasih Kristus, di mana itu adalah bagian yang sangat penting dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga semua orang akan mendengar dan melihat bahwa kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan seluruh bangsa kita, dan dimanapun kita berada tetap bergerak. Haleluya. Terus bergerak, berdampak, dan terus jadi berkat. Amin. Terima kasih Pak Wahyu dan Ibu menerima tim Fokus Christophirus. Kiranya apa yang kita perbincangkan ini bisa memotivasi para pemirsa, mungkin hamba-hamba Tuhan dan siapapun yang melihat tayangan ini untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi boleh berbagi bahkan di tengah-tengah situasi, kondisi, bahkan mungkin kekurangan sekalipun. Nyatanya kami dengar share tadi, wow, di tengah kekurangan, keterbatasan, Pak Wahyu dan Ibu Gereja ini terus bisa dapat jadi berkat. Amin. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian Fokus Christophirus kali ini, sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.